Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapitra Nurlasari dengan NIM 2110603035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikronutrien atau mineral, yaitu natrium. Apa itu natrium? Natrium atau sodium merupakan kation utama dalam cairan ekstrasel atau di luar sel yang terdapat di plasma darah. Natrium terdapat di intrasel tapi tidak sebanyak yang ada di ekstrasel. Kadar normal natrium dalam tubuh adalah 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. 35 sampai 50% natrium terdapat dalam kerangka tubuh atau tulang. Selain itu juga terdapat pada saluran pencernaan, yaitu cairan empedu dan cairan pankreas. Natrium dalam darah diibaratkan sebagai wanita yang menarik, dikarenakan kemanapun natrium pergi pasti diikuti oleh air dan klorida. Yang kedua, fungsi natrium. Fungsi utama natrium adalah untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan cara menjaga cairan ekstrasel. Sesuai prinsip osmosis, di mana cairan akan bergerak dari encer ke yang lebih pekat. Natrium banyak terdapat di ekstrasel untuk menjaga cairan ekstrasel tidak masuk ke dalam sel. Apabila natrium berkurang, maka cairan akan masuk ke dalam sel, sehingga di tubuh harus ada natrium dalam jumlah yang normal. Apabila natrium rendah di ekstrasel, cairan akan masuk ke dalam sel, maka volume darah akan menurun sehingga tekanan darah akan rendah. Begitu pula sebaliknya. Fungsi lain dari natrium adalah sebagai pompa natrium, yaitu sebagai transportasi zat gizi dengan bantuan pompa ATP untuk zat besar seperti glukosa dan asam amino. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam bentuk natrium bikarbonat dan mengatur sistem saraf dan kinerja otot. Selain itu, natrium juga berperan penting dalam proses fosforilasi oleh ATP dalam beberapa konteks biologi yang terlibat dalam menjaga potensial membran sel dan berbagai proses seluler. Yang pertama itu ada transport ion. Natrium potasium ATPase juga dikenal sebagai pompa natrium atau kalium. ATPase adalah protein membran sel yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium di dalam dan di luar sel. Pompa ini memompa 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium masuk ke dalam sel dalam siklus kerja. Proses ini memerlukan energi dari hidrolisis ATP. Yang kemudian kontribusi ATP untuk menjalankan pompa Na dan pompa Na atau kalium ATPase, energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat. Ketika ATP dipecah, energi yang dilepaskan digunakan untuk mengaktifkan pompa ion, yang kemudian memungkinkan pengangkutan natrium dan kalium melalui membran sel. Yang ketiga itu ada potensial membran sel, di mana pompa Na, natrium atau kalium ATPase membantu menjaga potensial membran sel yang stabil dengan mengatur distribusi ion natrium dan kalium untuk menjaga eksitabilitas sel saraf, kontraksi otot, dan berbagai proses biologi lainnya. Selain sebagai berperan penting dalam proses fosforilasi, metabolis natrium juga sebagai permeabilitas sel berkaitan dengan bagaimana cara natrium berperan dalam mengatur keseimbangan air dan elektrolit di dalam dan di sekitar sel-sel tubuh. Proses ini sangat terkait dengan fungsi berbagai saluran ion dan pompa ion di membran sel. Yang pertama, sebagai transport pasif, natrium memiliki kemampuan untuk bergerak secara pasif melalui membran sel. Hal ini terjadi karena selalu ada perbedaan konsentrasi natrium di dalam dan di luar sel. Jika konsentrasi natrium di luar sel lebih tinggi, ion natrium akan cenderung masuk ke dalam sel melalui saluran ion khusus. Contoh saluran ion khususnya adalah saluran sodium atau Na+ selektif, yang memungkinkan natrium untuk bergerak melintasi membran sel dengan lebih efisien. Selain itu, terdapat berbagai jenis saluran ion yang dapat mengatur aliran natrium dalam konteks spesifik seperti sel saraf atau sel otot. Yang kedua ada pompa ion natrium potasium, yaitu sebagai bagian dari regulasi keseimbangan elektrolit yang membantu mempertahankan perbedaan konsentrasi antara natrium dan kalium di dalam dan di luar sel, yang menciptakan gradien elektrokimia yang penting untuk fungsi seluler, termasuk potensial aktif dalam sel saraf. Natrium juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh. Ketika konsentrasi natrium meningkat di dalam cairan ekstraseluler, air akan mengikuti natrium melalui osmosis dan mengimbangi konsentrasinya. Ginjal memiliki peran penting dalam mengontrol metabolisme natrium. Mereka mengatur reabsorpsi natrium dari urin kembali ke aliran darah untuk mempertahankan keseimbangan natrium.
Kemudian absorpsi dan ekstresi natrium. Natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau membutuhkan energi, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Ekstresi natrium terutama dilakukan oleh ginjal. Pengaturan ekstresi ini dilakukan untuk mempertahankan homeostatis natrium yang sangat diperlukan untuk mempertahankan volume cairan tubuh. Pengeluaran natrium juga terjadi lewat pengeluaran keringat tinja dalam jumlah kecil. Adapun mekanisme hormon aldosteron ADH ANP yang bekerja di ginjal adalah yang aldosteron fungsinya untuk menahan atau reabsorpsi sodium dengan cara sodium reabsorpsi atau menyerap kembali natrium ke dalam darah. Jadi natrium ditahan di dalam ginjal dan dikembalikan ke dalam darah. Di saat natrium rendah, natrium akan ditarik kembali ke dalam aliran darah melalui kerja hormon aldosteron. Yang kedua ada antibioretik hormon atau ADH yang berfungsi sebagai water reabsorbent atau mencegah pengeluaran atau kehilangan air melalui urin, di mana hormon ini menyerap kembali air untuk melakukan pengenceran natrium agar normal kembali di saat kadar natrium tinggi. Yang terakhir ada ANH yang bekerja di pembuluh darah arteri yang berfungsi sebagai sodium extracted atau mengeluarkan atau mengekspresi sodium melalui urin yang terjadi ketika kadar natrium tinggi terutama di pembuluh darah arteri agar tidak terjadi peningkatan tekanan darah pada jantung. Adapun kondisi klinis yang terjadi pada natrium. Yang pertama itu ada hipernatrium. Hipernatrium adalah kadar natrium darah melebihi batas normal. Akibatnya air dalam sel keluar secara osmotik sehingga terjadi dehidrasi karena sel kekurangan cairan atau volume cairan intraseluler turun, dan terjadi peningkatan volume cairan ekstraseluler sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Adapun penyebabnya adalah kehilangan air atau diare, meningkatnya asupan natrium, sekresi aldosteron, diabetes insipidus, diet tinggi protein, dehidrasi, dan olahraga berat. Yang kedua ada hiponatremia atau kadar natrium dalam darah kurang dari batas normal, maka cairan dari ekstrasel akan masuk ke dalam sel yang berbahaya apabila masuk ke dalam sel otak, sehingga dapat menyebabkan kelelahan, kejang otot, edema otak, dan lain-lain, atau mengganggu fungsi otak. Ini disebabkan oleh banyaknya minum, kehilangan natrium karena olahraga atau diare, haus berlebihan saat olahraga, dan kehilangan kalium. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.